Oke, selamat siang sahabat SR Indonesia. Kali ini kebetulan saya ada di kantor Mas Pam. Nah, Mas Pam ini per 3 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, beliau bertransformasi atau pindah lah ya dari suatu perusahaan yang dulunya di Bluebird sekarang di Kapak Api Global. Nah, Mas, selamat dulu dong. Terima kasih banyak. Selamat dulu. Terima kasih. Luar biasa amanahnya. Ini tentu orang ya saya kira stakeholder PT Kapal Api itu merekrut Mas Pam pasti ada sesuatu yang diharapkan. Betul. Dan ini kan orang nggak main-main Mas Pam ini. Pengalamannya di luar negeri, di Cina, di Singapura, di perusahaan multinasional, kemudian kemarin di public list company ya. Sekarang di Kapal Api. Nah, saya ingin sharing lah. Siap. Biasanya kalau masuk di suatu perusahaan itu kan ada sesuatu yang Mas Pam harus lakukan ya. Coba saya bayangin apa yang dilakukan Mas Pam ya. Terus mana nih dengan ribuan karyawan terus harus gimana apa yang ada di kepala Mas untuk menata atau melangkah untuk apa ya mengelola SDM di Kapal Api Global. Betul. Gimana? Terima kasih banyak Mas Gus. Dan salam buat para pendengar sekalian. Nah, terima kasih waktunya. Oke. Jadi seperti semua perusahaan, biasanya kita itu menghadapi beberapa hal. Satu, kompetisi yang makin keras dari berbagai industri, dari kompetitor yang makin agresif. Itu satu. Kedua, semua produk itu harus mempertahankan apakah terus relevan bagi pelanggannya. Kira begitu. Ya, contoh sederhana adalah bahwa misalnya aja dulu saya bekerja di sebuah perusahaan taksi. Dulu Bapak mungkin kalau mau pesen taksi ya melambai di jalan atau menelpon. Nah, tapi kan sekarang zaman berubah, produk harus lebih relevan. Sekarang orang maunya pakai aplikasi. Nah, berarti bukan hanya aplikasi, tapi transformasi digital kepada seluruh karyawan dan pengemudi supaya relevan dengan pelanggan. Ingat, tanpa aplikasi mati, kasarannya begitu. Nah, semua perusahaan mengalami hal yang sama. Harus ngelihat satu, menghadapi kompetisi tersebut, berarti harus agresif. Kasarannya bukan hanya mempertahankan, tapi kalau perlu menyerang. Dengan produk-produk yang lebih menarik, dengan proposition, dengan penawaran yang lebih menarik kepada pelanggan. Itu satu. Dua, pada saat yang sama harus berinovasi produk-produk baru yang tidak akan ditinggalkan. Jadi adalah kompetisi dan inovasi. Nah, kuncinya di situ. Berarti ya, saya pada saat dalam proses belajar dengan sebuah perusahaan baru, ya harus banyak-banyak mendengarkan saya, memperhatikan, mempelajari sebenarnya apa yang terjadi, kekuatannya apa, kelemahannya apa, opportunity dan kesempatannya apa. Setelah itu membuat rencana, action plan, strateginya gimana. Setelah itu mendapatkan buy-in, harus didukung oleh semua pihak, baru diimplementasi. Kira-kira begitu. Nah, itulah biasanya situasinya. Ingat, kompetisi dan inovasi, cara kerjanya adalah dengan mendengarkan, mengobservasi, mempelajari, membuat strategi, kemudian mendapatkan engagement dan buy-in dari semua pemegang kepentingan. Setelah itu baru dijalankan. Demikian, Pak. Mas, menarik tadi. Kalau kuncinya adalah dalam menghadapi kompetisi tadi adalah inovasi. Betul. Ya, atau bagaimana kita selalu melakukan perubahan baru sehingga customer itu merasa nyaman dengan perubahan organisasi kita. Nah, saya tertarik ya ketika Mas Pam bilang inovasi dan perusahaan harus gerak cepat dan sebagainya. SDM-nya yang akan dibangun seperti apa? Betul. Punya nggak gambaran? Betul, tentu saja. Jadi SDM yang dibangun itu pertama adalah orang yang kreatif dulu. Karena kalau orang kreatif punya ide aneh-aneh,
Nah, setelah punya ide, bukan hanya ide, Ya. dikembangkan menjadi solusi. Mau bikin produk baru, proses baru, cara penjualan yang baru. Itu kedua. Iya. Salah ketiga, jangan lupa komunikasikan kepada semuanya, kepada pelanggan, kepada manajernya, kepada bosnya. Karena kalau produk didiemin nggak bisa. Mas, nah ini gini. Kira-kira begitu. Kan di organisasi baru ya. Iya. Mas, Iya. mungkin belum ada sebulan gitu ya. Kan nanti kelihatan, oh ini SDM ini ternyata sebagian Nggak bisa, nggak kreatif. Betul. Ini bagus nih, ini. Betul, Ini, betul, apa betul. modalnya udah ada nih. Betul, betul. Kalau yang nggak ditemukan itu, Nah. apa yang dilakukan? 3 hal, dididik atau dipisahkan. Dalam arti ada orang yang memang bisa dididik, ya kita training, kita didik, ada training-trainingnya, ada belajar melalui mengerjakan sesuatu, learning on the job, di coaching. Nah, yang tidak bisa terpaksa dipisahkan, karena memang tidak semua orang harus berinovasi. Ada pekerjaan tertentu yang memang melakukan hal yang sama berulang-ulang, dikasih SOP jalanin, dipisahkan ke departemen tersebut. Nah, tapi berarti untuk kebutuhan daripada inovasi dan orang kreatif tadi, kita perlu 2 hal. Kalau bisa di-build dari dalam, kalau tidak bisa ya buy from onsite, build or buy. Nah, perusahaan nggak bisa nunggu. Itu lebih mahal mana sebenarnya? Secara singkat, lebih dua-duanya ada plus dan minusnya. Kalau mau build, orangnya sudah mengenal cara kerja di perusahaan tersebut. Jadi karena mereka sudah mengenal cara kerja di perusahaan tersebut, akan lebih mudah untuk menerapkan. Karena namanya ikan, kalau udah di kolam ya dia renangnya cepat. Tapi kalau kita ngambil binatang lain, misalnya kucing atau anjing, dicemplungin ke kolam, ya harus diajari dulu berenang. Karena kadang-kadang nggak bisa renang dulu, jadi ada plus dan minusnya. Masalahnya kadang-kadang dari ikan yang sudah lama di kolam, terlalu lama berenang, nggak belajar cara baru untuk kreatif dan inovasi. Makanya ingat ya, sebelum berinovasi, kreatif dulu. Setelah kreatif, baru komunikasi. Setelah komunikasi, ya. Sebelum jauh, kreativitas orang itu sebetulnya itu merupakan trait atau memang bisa dipelajari sebelum ada Dua-duanya. Oh gitu. Ada yang memang lebih kreatif, ada yang memang keluarganya lebih suka ngajak anaknya main-main, diajak sesuatu ya, bisa. Atau ya bisa, kalau misalnya belum ya bisa dilatih lagi. Latihnya dengan mengembangkan otak kita, mempelajari sesuatu yang baru. Lah kalau otak kita nggak belajar, mandek tiap hari melakukan hal yang sama, akan susah untuk kreatif. Berarti caranya gimana? Tonton nih, belajar bahasa Spanyol. Nah, belum pernah bahasa Spanyol, terpaksa belajar. Bapak biasanya ternyata pergi naik mobil sendiri, ternyata ini pakai coba hal yang lain. Bapak biasanya masak tinggal perintah, hari Sabtu Minggu coba masak sendiri, belajar. Nah, intinya keberanian untuk memulai hal yang baru. Nah, itu membentuk kita kreatif. Iya. Terima kasih Mas Pam, bincang-bincangnya. Semoga sukses untuk Mas Pam di perusahaan yang baru, dan teman-teman, saya kira itulah apa yang disampaikan Mas Pam. Kemudian kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.